langsung saja kita sambut pemateri luar biasa kita, Bang Rihan Effendi, seorang mahasiswa Kyushu University yang di Jepang. Oke, silahkan Bang Rihan. Oke, terima kasih kepada saudari kita Welsa sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk diskusi dengan teman-teman di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa tadi sudah disebutkan juga oleh saudari Gita bahwa saya dari riwayat pendidikan saya dan segala macam. Nah, mungkin sedikit cerita tentang sebelum kita masuk ke diskusi bahwa Kagaku ini adalah sebuah komunitas atau wadah bagi alumni Universitas Negeri Padang yang sedang atau telah menyelesaikan studinya di Jepang. Nah, beberapa visi dari Kagaku ini ataupun hal-hal yang menjadi concern kami adalah kami ingin nantinya teman-teman alumni UNP yang ingin kuliah ke Jepang mendapatkan informasi yang akurat ataupun bisa mendapatkan guidance bimbingan-bimbingan bagaimana caranya apply beasiswa di kampus A, B, C. Karena untuk saat ini alumni kita sudah tersebar di beberapa kampus di Jepang. Harapannya ke depan sama, mudah-mudahan di masa mendatang kampus kita sama dengan kampus-kampus top di Pulau Jawa, banyak alumninya yang tersebar di Jepang khususnya, sehingga ini akan memudahkan teman-teman semua untuk melanjutkan studi ke luar negeri, utamanya atau khususnya ke Jepang. Baik, dalam diskusi kali ini ada beberapa materi yang ingin saya sharing kepada teman-teman. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mendapatkan supervisor atau profesor di kampus yang akan teman-teman tuju di Jepang. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita lulus ujian masuk universitas. Karena teman-teman setelah kita mendapatkan supervisor atau profesor di Jepang, kebanyakan universitas di Jepang itu mengisyaratkan teman-teman untuk ikut lagi ujian yang telah ditetapkan oleh kampus tersebut. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman masuk universitas, ada hal yang sangat penting sekali yang menurut saya ini tidak boleh lepas dari bagian studi kawan-kawan Jepang, yaitu adalah bagaimana cara tips dan triknya teman-teman mendapatkan beasiswa. Dan yang beasiswa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya. Sebenarnya ada banyak beasiswa, cuman nanti mungkin kita terfokus kepada hal-hal yang bersangkutan dengan pengalaman saya. Nah, saya ingin bercerita tentang materi yang pertama, yaitu adalah cara untuk mendapatkan supervisor. Umumnya untuk teman-teman yang ingin studi di Jepang, ada tiga cara untuk mendapatkan supervisor di Jepang. Yang pertama adalah melalui kerjasama universitas. Kalau teman-teman berasal dari Universitas UNP, saya lihat di sini ada juga beberapa teman-teman yang di luar UNP ya. Selamat datang teman-teman yang di luar UNP. Nah, kawan-kawan bisa lihat di website International Office UNP, ada beberapa universitas di Jepang yang kerjasama dengan kita. Nah, kawan-kawan yang ingin studi di Jepang melalui IO ini, kawan-kawan bisa setelah browsing website IO UNP, teman-teman bisa diskusi dengan bapak-bapak di IO bagaimana caranya untuk mendapatkan LOA secara khususnya, tapi secara umum nanti bisa saya ceritakan. Dan juga bagian yang kedua adalah rekomendasi mahasiswa. Ini artinya rekomendasi mahasiswa atau mantan mahasiswa dari profesor adalah nanti sebagai contoh seperti ini, ketika saya merupakan alumni atau seorang mahasiswa dari Kyushu University, ketika saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman, misalnya saya memberikan rekomendasi si A kepada sensei saya untuk dapat diterima sebagai siswanya di Kyushu University, itu artinya teman-teman sangat memiliki peluang yang besar, karena umumnya sensei-sensei di Jepang sangat percaya dengan rekomendasi yang diberikan oleh mahasiswa beliau. Nah, yang ketiga itu adalah email pribadi profesor. Nah, kalau seandainya kampus teman-teman tidak ada kerjasama dengan universitas dan juga teman-teman tidak bisa mendapatkan rekomendasi dari mahasiswa yang sedang studi di kampus atau labor tersebut, kawan-kawan bisa langsung melakukan email kepada profesor atau senseinya, seperti itu. Oke Bang, wah, cara untuk mendapatkan supervisor sangat jelas sekali di sini ya Bang. Ini Bang, kan ini ada caranya melalui kerjasama universitas. Nah, itu biasanya apakah di UNP sendiri misalnya ada dari teman-teman Abang yang mendapatkan kampus di Jepang melalui sistem ini, dan menurut Abang dari tanggapan mereka semua apa kelebihan dari
dari apa namanya melalui jalan ini, dan apa kelebihan dari rekomendasi, kelebihan dari kerjasama universitas. Nah, itu bagaimana Bang? Mungkin ada teman-teman di sini ingin tahu, mana tahu, wah ini kerjasama universitas ini bagaimana, apa kelebihannya. Jadi teman-teman di sini kayaknya jadi bisa tahu tuh tipsnya Bang, gitu, gimana mengurusnya, gitu. Gimana tuh Bang? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang melalui kerjasama universitas, kelebihan dan kekurangannya. Tentu kalau untuk kelebihan adalah kawan-kawan tidak susah payah lagi mencari supervisor yang akan membimbing teman-teman. Teman-teman tinggal cari kampus di Jepang yang sudah ada di list international office kampus masing-masing. Nanti setelah kawan-kawan mendapatkan jenis kampusnya, nama kampusnya, teman-teman tinggal browsing kira-kira dari kampus tersebut profesor apa yang riset penelitiannya sesuai dengan teman-teman. Teman-teman tinggal lapor ke international office, dan juga nanti mungkin beberapa dokumen yang diminta oleh international office untuk kawan-kawan submit seperti beberapa hal, transkrip nilai, surat itu ya, surat rekomendasi tentunya dari beberapa akademisi. Biasanya surat rekomendasi ini cukup dari 2 saja. Yang pertama itu tidak terlepas dari pembimbing skripsi teman-teman, dan setelah itu mungkin bisa dari rektor, dekan, ataupun ketua jurusan. Tapi memang sebaiknya itu adalah rekomendasi dari pimpinan universitas. Nah, kekurangannya menurut saya kalau di IO ini, di UNP sendiri ya, karena kita di sini adalah kebanyakan UNP, masih ada beberapa kampus top di Jepang yang belum kerjasama dengan UNP. Jadi kawan-kawan yang ingin apply ke kampus yang top, bukan ke kampus yang selain di luar IO ya, tentu kawan-kawan tidak bisa melalui ini. Sebagai contoh saja, tempat saya kuliah di Kyushu University, saya apply ke Kyushu University itu melalui email pribadi ke sensei atau profesornya. Itu mungkin kekurangan menurut saya. Nah, di sini melalui kerjasama universitas ini, kawan-kawan sebenarnya bisa juga apply sebelum teman-teman wisuda. Namanya ada expected graduate itu kira-kira surat yang akan menyatakan kira-kira kapan kawan-kawan akan wisuda. Dengan persyaratan teman-teman biasanya telah melalui ujian tesis, ujian skripsi. Nah, rekomendasi mahasiswa atau mantan profesor menurut saya ini sangat saya sarankan sekali ya, karena ini tidak akan susah-susah sekali kawan-kawan untuk menghubungi profesor dan segala macam. Di lain memang ketika rekomendasi ini, saya yakin bahwa ketika kita minta rekomendasi ke mahasiswa si profesor, pasti kita sudah memutuskan bahwa kampus itu sangat cocok dengan kita. Dan mungkin beberapa persyaratan lainnya tidak terlalu sulit sekali ya. Yang akan menjadi effort bagi teman-teman adalah meng-email profesor melalui usaha sendiri tanpa kerjasama international office dan rekomendasi mahasiswanya. Luar biasa ya Bang, sangat jelas sekali untuk kita dapat pelajari ya Bang. Berarti kalau melalui kerjasama universitas, berarti kita harus menjalin hubungan yang lebih baik lagi, lebih sering lagi dengan pihak internasional di masing-masing kampus kita berarti ya Bang. Dan rekomendasi dari profesor atau dosen-dosen kita, jadi kita harus sering-sering komunikasi dengan para dosen kita atau dengan senior-senior yang telah lebih dulu untuk melanjutkan studi di Jepang. Nah, karena ini hal berguna banget ya Bang bagi pintu masuk buat ke Jepang. Karena ke Jepang sendiri sebenarnya itu masuknya mudah ya Bang, tapi kita perlu banyak cari informasi. Begitu Bang? Sepertinya. Iya, oke Bang. Oke, mungkin kalau kerjasama universitas ini ada banyak alumni kita dari UNP ya yang apply. Mungkin nanti beberapa alumni ini akan jadi materi di seri selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya saya ingin membicarakan tentang apa saja sih hal penting untuk menulis korespondensi email ke profesor. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin di teman-teman yang lain juga merasakan hal yang berbeda. Jadi mungkin setiap orang bisa saja berbeda. Tapi secara umumnya, teman-teman kalau ingin meng-email profesor, 7 hal ini sebaiknya teman-teman sertakan di dalam email teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah memilih subjek email yang tepat. Sebagai contoh, kalau teman-teman ingin mengambil penelitian di labor rock mekanik, coba teman-teman tulis subjek emailnya seperti ini: interest research as a master degree student in rock mechanic laboratory. Nah, itu yang pertama adalah subjeknya. Yang kedua, identitas. Teman-teman jangan lupa menyertakan identitas teman-teman, seperti nama teman-teman harus detail dituliskan di sana. Kalau bisa afiliasinya apakah teman-teman dari kampus mana, misalnya ceritakan bahwa saya adalah Rihan dari kampus UNP dan segala macam, dijelaskan di sini. Dan juga di email itu kawan-kawan juga harus ceritakan tentang riset
atau paper dari calon supervisor yang berhubungan dengan proposal riset yang akan kita tempuh. Sebagai contoh saja, kalau seandainya kawan-kawan ingin mengambil penelitian tentang rock mekanik, yang pertama yang kawan-kawan lakukan adalah membaca beberapa riset dari si profesor tersebut. Ini menunjukkan bahwa kawan-kawan betul-betul sangat berniat sekali untuk bergabung dengan riset beliau. Nah, mungkin kawan-kawan ceritakan, saya sudah membaca riset profesor di paper ini, di jurnal ini yang terbit di conference ini ABC segala macam. Nah, ini sangat menarik sekali menurut saya, karena ini adalah sebagai nilai bahwa teman-teman sangat tertarik bergabung dengan profesor, sehingga teman-teman sangat mencari tahu informasi tentang profesor. Yang selanjutnya, yang keempat yang harus ada di dalam email yang kawan-kawan kirimkan ke profesor adalah ceritakan secara ringkas topik riset yang akan dibahas, misalnya tentang rock mekanik, sebagai contoh ya, karena saya di teknik pertambangan, kira-kira hal mendasar yang kawan-kawan akan lakukan di riset itu apa? Ceritakan secara ringkas saja di email. Sebagai contoh, mungkin kawan-kawan ceritakan, saya akan melakukan penelitian tentang stabilitas lereng menggunakan metode RMR misalnya di teman-teman teknik pertambangan. Dan juga selanjutnya ceritakan di email itu bahwa teman-teman ingin bergabung dengan riset beliau sebagai mahasiswa master, agar email kawan-kawan jelas, isinya pun harus to the point, sampaikan bahwa teman-teman ingin bergabung sebagai mahasiswa master. Yang keenam, jika memungkinkan teman-teman bisa menanyakan beberapa beasiswa ke profesornya. Biasanya kalau di email yang kawan-kawan sertakan seperti ini misalnya, besar harapan saya profesor juga memberikan informasi terkait pendaftaran universitas dan jika memungkinkan beasiswa yang tersedia di labor profesor. Nah, mungkin jika si labor profesor ini memang ada funding ataupun pembiayaan yang akan bisa teman-teman dapat, si profesornya akan sangat senang sekali memberitahu kepada teman-teman berdasarkan dari hasil proposal riset teman-teman yang akan dibaca profesor jika si profesornya berkenan. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus sertakan lampiran CV dan riset proposal jika mengirim email kepada profesor. Nanti mungkin contoh email ke profesor ini akan saya sertakan di PowerPoint yang akan saya share di grup nantinya. Oke, berarti wah ada nih strategi sangat komplit ya Bang, sangat jelas sekali bagaimana dalam berburu profesor. Wah, berburu profesor kata-katanya ya. Nah, gini Bang, seandainya nih teman-teman udah mencoba menghubungi profesor, satu profesor misalnya Bang, dengan tips-tips dari Abang ini gitu. Nah, ternyata ketika pertama kali meng-email profesor, tidak ada yang tidak membalas maksudnya. Hingga 1 minggu ditunggu, terjadilah kegalauan dari teman-teman semua. Kenapa tidak membalas? Nah, itu tipsnya bagaimana untuk menanggapi permasalahan ini Bang? Atau kenapa sih profesor itu rata-rata tidak merespon atau tidak atau menolak kita, itu biasanya apa sih kekurangan kita atau dalam apakah kesalahan dalam menuliskan email yang tidak sopan atau gimana sih Bang? Supaya tips nih Bang bagi teman-teman supaya lebih lebih goalnya tuh tertarik intinya gitu. Itu gimana? Oke. Ya, sebenarnya beberapa hal yang harus kita pahami bahwa setiap profesor di Jepang itu pasti memiliki rutinitas yang sangat padat sekali. Mungkin melakukan riset beliau yang sangat banyak sekali, membimbing mahasiswanya, mengajar di kelas-kelas, dan beberapa hal itu harus sangat kawan-kawan maklumi. Kalau seandainya dalam waktu seminggu si profesor belum balas email teman-teman, teman-teman mungkin bisa meng-email lagi si profesor tersebut. Mungkin barangkali saja si profesor telah membaca email, tapi karena kesibukan itu belum sempat beliau membalas. Dan juga beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa pakai adalah usahakan teman-teman memakai email itu adalah email dari organisasi atau kampus, misalnya seperti kalau teman-teman mahasiswa itu rata-rata mahasiswa S2 ya, itu ada email dari afiliasi, sebagai contoh emailnya xyz@unp.ac.id. Nah, kebanyakan email yang @yahoo.com, gmail.com dan segala macam itu ada beberapa pengaturan otomatis dari email profesornya yang akan membuat email teman-teman langsung masuk ke folder spam. Nah, usahakan memang email itu merupakan email dari organisasinya. Nah, dan juga tips yang lainnya adalah usahakan semaksimal mungkin teman-teman jangan hanya meng-email satu profesor. Ini maksudnya adalah teman-teman silahkan list beberapa universitas yang ada yang terkait dengan penelitian teman-teman dan juga jurusan teman-teman. Nah, lakukan list itu setidaknya mungkin ada 5 universitas, email ke 5 profesornya. Ketika nanti tidak menjawab, mungkin teman-teman bisa kontak lagi. Tapi pertanyaannya apakah
ketika kelima profesornya menjawab, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin ini bisa berdasarkan dari hasil ketersediaan beasiswa dan segala macam, kawan-kawan bisa memilih kampus mana kira-kira yang cocok bagi teman-teman. Itu sih menurut saya. Jelas sekali ya Bang, benar sekali. Berarti ketika seorang sensei tidak membalas beberapa hari, kita harus mencoba lagi ke sensei yang lainnya ya Bang, harus tetap berjuang ya Bang, karena butuh perjuangan untuk menaklukkan sensei di Jepang ya Bang. Oke, iya Bang. Iya, menarik sekali. Terima kasih ya Bang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yang lebih detail tentang bagaimana masuk ke Kyushu misalnya. Nah, teman-teman, kita ada sebuah video tentang Kyushu University. Nah, Kyushu University sendiri adalah salah satu universitas terbaik di Jepang. Wah, Marihan keren sekali ya, mendapatkan kampus top 10 gitu, 10 terbaik di Jepang. Oke, teman-teman, kita sambil istirahat sejenak menonton gitu kan untuk lebih segar gitu kan. Oke. Semoga teman-teman For 110 years, Kyushu University has been one of Japan's preeminent national universities, with its 12 undergraduate and 18 graduate schools, including its newest, the School of Interdisciplinary Science and Innovation. Nearly 2,400 inquisitive researchers and 19,000 students, including 2,400 international students from about 100 countries, come together to study and conduct research here, enjoying life near the mountains and beaches of Fukuoka, a city consistently ranked one of the world's most livable. The university boasts a network of 150,000 alumni, including industry leaders around the world. We are embracing a new era of administration and a unique environment where diversity is the norm and where everyone at Kyushu University can achieve excellence in education and research. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi videonya Kyushu University merupakan universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di Jepang. Nah, itu letaknya di Fukuoka ya, Bang? Karena Fukuoka ini terletak di bagian selatan Jepang ya, jadi udaranya tidak terlalu jauh menurut saya dengan cuaca di Bandung. Mungkin lanjut lagi, Bang, gimana pintu gerbang selanjutnya untuk menembus Kyushu University? Oke, siap. Bang. Nah, selanjutnya itu adalah ujian masuk Kyushu University. Jadi setelah kawan-kawan menghubungi profesor tadi, setelah ada satu profesor yang cocok dengan teman-teman, mungkin profesor tersebut akan menjanjikan temu melalui Zoom kepada teman-teman dengan teman-teman. Nah, di Zoom itu mungkin profesor akan menanya beberapa hal terkait apakah bagaimana tentang pendanaan. Kalau seandainya teman-teman belum ada beasiswa dan beasiswa tidak tersedia di lapornya, mungkin akan ditanyakan itu bagaimana pendanaan, nanti kamu kalau ke sini ingin mendaftar beasiswa apa, dan juga tentang riset proposal, kamu di sini nanti mau riset tentang apa, itu akan ditanyakan oleh profesor. Nah, ketika teman-teman telah lewat ujian yang pertama, ujian interview ya, ini khusus yang untuk Kyushu ya, yang S2 yang saya ceritakan. Nah, kawan-kawan akan diminta untuk ujian langsung ke Jepang, itu pada bulan Januari kalau untuk Kyushu University. Meskipun ada beberapa case yang tanpa ujian ke Jepang, bisa juga ujian di Indonesia jika sensei tersebut sedang ada kegiatan di situ di Indonesia. Biasanya sih sensei-sensei di Jepang itu kegiatannya di ITB, di UGM, di UI, di kampus-kampus yang top di Indonesia. Nah, ini sebelum kawan-kawan ikut ujian ada beberapa berkas nanti yang akan kawan-kawan kirimkan ke Jepang untuk memvalidasi berkas yang kawan-kawan kirimkan sebelumnya. Nah, untuk Kyushu University sendiri
ini khusus lab saya ada beberapa materi yang akan kita ujiankan. Yang pertama ini adalah matematika. Matematikanya dasar, itu ada matematika integral, diferensial, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada spesialis subjek. Ini maksudnya sebagai case saya sendiri, saya kan di labor atau di jurusan Earth Resource Engineering, labornya mineral processing, berarti subjek saya, ujian yang saya ujiankan adalah mengenai kimia-kimia mineral, hal-hal yang berkaitan dengan mineral processing. Mungkin teman-teman yang di tempat lain kalau di labor rock mekanik itu pun meskipun di jurusan yang sama, ini ujian kita berbeda, spesialis subjeknya berbeda. Nah, selanjutnya ada ujian bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang tidak punya bahasa Inggris sertifikat yang dibuktikan dengan IELTS atau TOEFL, teman-teman bisa ujian langsung di Kyushu University. Tapi kalau teman-teman yang ingin submit, biasanya Kyushu University menyarankan untuk memiliki nilai IELTS 5,5. Nah, setelah beberapa ujian ini yang kawan-kawan lewati, selanjutnya adalah ujian wawancara. Nah, menurut saya wawancara ini menjadi salah satu bagian yang menarik. Kenapa? Karena di wawancara ini kita akan diwawancarai oleh seluruh profesor yang ada di jurusan kita. Kalau di case saya kemarin itu ada sekitar 9 profesor yang mewawancara saya. Cuman pertanyaannya tidak terlalu banyak. Itu adalah kenapa kamu memilih Kyushu University? Kenapa kamu ingin studi di Jepang? Menurut kamu kelebihan Kyushu apa sih? Dan kenapa kamu ingin riset di labor ini? Dan nanti ketika kamu lulus di sini, kamu ingin berkontribusi seperti apa di Indonesia, di kampung kamu, atau seperti apa rancangan masa depan kamu dalam setelah lulus ini seperti apa? Dan juga yang ditanya adalah apa kesan-kesan kamu ketika sampai di Jepang ini? Dan sebenarnya hanya itu sih yang ditanya, yang mungkin kalau teman-teman menguasai riset proposal teman-teman, ini akan sangat lancar sekali teman-teman jawab, mengingat bahwa di luar riset proposal pertanyaannya hanya pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Wah, oke Bang, berarti terdapat beberapa jenis ujian yang harus kita tempuh ya Bang. Nah, berarti satu lagi kita juga harus untuk untuk bisa lolos dari spesialis subjek yang lebih lebih berhubungan dengan penelitian kita harus menguasai sekali ya Bang. Jadi ketika diwawancarai kita jadi lebih lebih menguasai dan mereka akan yakin dengan kemampuan kita ya Bang. Nah, gimana kalau seandainya zaman pandemi sekarang ini kan serba online tuh Bang. Apakah mana tahu nih adik-adik teman-teman saat ini pengen ikut tes tapi karena pandemi terus berpikiran gimana bisa ke Jepang aja tutup. Nah, gimana sih sistemnya Kyushu University saat pandemi saat ini? Apakah semua sistem ujian proses masuk itu tuh online semua atau gimana Bang berdasarkan teman-teman Abang yang ikut seleksi saat pandemi saat ini? Ya, betul sekali. Jadi mengingat kondisi pandemi saat ini memang Kyushu University sudah menerapkan ujian online untuk ujian masuk universitas. Jadi teman-teman tidak usah susah payah datang ke Pulau Jawa ataupun ke Jepang ataupun langsung ke Jepang ya. Karena untuk saat ini teman-teman hanya ujian di rumah saja menggunakan platform yang sudah disediakan oleh Kyushu University. Biasanya Kyushu University itu lebih sering menggunakan Google itu ya, Microsoft Teams ya. Wah, berarti kesempatan bagus dong bagi teman-teman ya Bang untuk saat ini bisa. Jadi teman-teman tinggal persiapkan berkas-berkas dengan mencari tahu apa-apa aja yang perlu dipersiapkan, terus klik link dan sebagainya, dan nanti teman-teman hanya menempuh ujian online, nggak perlu ke Jepang. Kadang kan kita ke Jepang takutnya nggak lolos, nanti uang gimana habis. Nah, saat ini pandemi saat ini teman-teman berarti harus memanfaatkan banget ya Bang, kita hanya tes online gitu ya, di rumah aja kita bisa tes, kalau lulus wah luar biasa sekali ya Bang. Wah teman-teman, jadi manfaatkan banget deh kesempatan kali ini, di mana pandemi tidak hanya memberikan kerugian bagi banyak orang, tapi juga memberikan peluang bagi anak-anak yang ingin kuliah di luar negeri. Itu emang rata-rata kita dengar emang banyak yang online sekarang Bang. Enaknya gitu ya Bang, nggak perlu harus ujian wawancara, tes dan sebagainya harus ke daerah tempat negara yang akan kita tuju. Berarti kesempatan yang harus dimanfaatkan banget ya Bang. Ya. Karena di balik kesulitan pasti ada beberapa poin-poin positifnya ya, pasti ada kemudahan juga. Wah, benar sekali. Wah, mantap banget Bang. Oke, Bang. Ya mungkin selanjutnya ya, hal yang ingin saya diskusikan kepada teman-teman adalah ini ada beberapa beasiswa yang bisa teman-teman apply ketika teman-teman masuk ke Kyushu University. Tapi sebenarnya ada sangat banyak sekali beasiswa di Kyushu University. Hanya saja ini berdasarkan based on my experience, pengalaman saya. Ini ada 4 beasiswa yang saya apply.
Yang pertama itu adalah Impact Scholarship. Impact Scholarship ini untuk per bulannya teman-teman itu dikasih stipend atau uang bulanan itu 160.000 yen ya. Itu uang kuliah tidak bayar lagi. Honjo International Scholarship Foundation itu per bulannya teman-teman dikasih 200.000 yen. 200.000 yen ini per bulan kalau kita rupiahkan sekitar itu ya, sekitar 27 juta sebulan ya kalau Honjo ini. Cuman teman-teman harus bayar uang kuliah berdasarkan beasiswa yang diterima ini. Nah, yang ketiga ada Rotary Yuneyama. Rotary ini biasanya untuk stipend per bulan itu mahasiswa S2 dikasih 140.000. Nah, yang terakhir itu ada Kubota Fund Grant, itu dikasih 100.000 yen. Ini beasiswa yang terakhir saya apply dan saya lulusnya di beasiswa yang terakhir ini. Mungkin nanti kita bisa cerita banyak tentang beasiswa yang saya lulus ini ataupun beasiswa yang tidak saya lulusnya. Teman-teman bisa diskusi juga dengan saya. Wah, oke Bang. Ada banyak beasiswa ya yang bekerja sama dengan Kyushu University. Nah, ini Bang, seandainya ini kan ada 4 beasiswa nih. Apakah ada jenis beasiswa lainnya yang ada di Kyushu University, dan seandainya nih, kan ini beasiswanya sangat bagus ya Bang, fasilitas sekali kan. Nah, namun ternyata jika teman-teman di sini sudah mencoba beasiswa keempat ini dan mencoba beasiswa mungkin yang ada di Kyushu University yang beasiswa lainnya, nah ternyata nggak tembus sebagainya. Apakah ada jalan lain supaya kita tuh bisa bertahan ketika kita lulus kuliah di Jepang, terus bisa nggak kita dapat uang dari mana, misalnya dari cara lain apa yang sehingga kita bisa bertahan dan lulus. Karena banyak tuh dari anak-anak yang udah kuliah di luar negeri kayak di Jepang ya, khususnya ada yang bisa lulus tanpa beasiswa. Nah, itu gimana tuh Bang? Jadi mungkin teman-teman sini pengen tahu tuh yang bisa tamat hingga ya tamat ya tanpa beasiswa. Nah, atau dengan ada jalan lain gitu. Gimana Bang? Oke, yang menarik sekali. Mungkin itu adalah tantangan terbesar teman-teman. Bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa? Nah, ketika tidak dapat beasiswa ini, apa sih hal yang harus kita lakukan di Jepang? Ada banyak hal, ada banyak sumber funding sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika kuliah di Jepang. Itu bisa teman-teman melalui aruba itu, kerja paruh waktu ya, karena kerja paruh waktu sendiri bisa mencakup uang kuliah, bisa untuk membayar uang kuliah teman-teman dan juga untuk membiayai hidup teman-teman per bulan. Ada juga mungkin bisa sebagai riset asisten di labor. Cuman masalah riset asisten dan funding yang lainnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang lebih paham nantinya. Karena di Kagaku sendiri mungkin Kak Gita tahu bahwa teman-teman kita di Kagaku ini sangat beragam sekali jenis-jenis fundingnya. Jadi teman-teman yang ingin tahu funding-funding yang lain di luar beasiswa ini mungkin bisa tetap stay tune di IG Kagaku UNP di seri-series kita selanjutnya. Mungkin teman-teman ketika tidak lulus beberapa beasiswa ini, 4 beasiswa ini sebenarnya di Kyushu masih banyak sekali. Teman-teman bisa apply beasiswa dari Mitsubishi, ada juga yang dari Fukuoka Prefecture, ada juga yang dari beasiswa yang apa namanya itu Kagit, yang beasiswa yang dari Pocari Sweat, saya lupa namanya foundationnya. Ya, itu betul sekali. Apa ya? Duh, ada susah sekali disebut ya, padahal udah di itu. Ya, beasiswanya itu besar sekali ya Bang. Bisa dikirim ya detailnya nanti. Suka Bang. Ya, Otsuka Scholarship ya, betul sekali. Otsuka Scholarship. Gede banget beasiswanya ya Bang. Ya. Ada beberapa hal sih sebenarnya yang perlu teman-teman perhatikan dalam apply beasiswa ini. Mungkin saya akan terfokus kepada 4 beasiswa ini. Yang sebenarnya secara umumnya keempat beasiswa ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Hanya saja yang Honjo ini teman-teman sebaiknya menulis aplikasi beasiswa teman-teman dan riset proposalnya dalam bahasa Jepang. Bahkan diwajibkan ya, kalau tidak salah ini diwajibkan dalam bahasa Jepang. Dan juga nanti interviewnya dalam bahasa Jepang. Ini yang sangat bertantangan menurut saya kalau kita tidak punya kemampuan dalam bahasa Jepang. Kalau Inpex ini itunya dalam bahasa Inggris ya, interviewnya dalam bahasa Inggris. Interviewnya masih di sini, masih di Jakarta. Dan Rotary Yuneyama ini interviewnya bisa by online. Ini diharapkan sih teman-teman bisa berbahasa Jepang untuk interviewnya. Tapi kalau seandainya tidak bisa juga ada beberapa case teman-teman yang apply di sini lulus dengan interview dalam bahasa Inggris. Dan saya sendiri tidak sampai ke tahap interview di Rotary Yuneyama. Dan juga Kubota Fund Grant. Kubota Fund Grant ini unik sekali. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan atau dites untuk interview. Teman-teman hanya mensubmit beberapa dokumen. Seperti itu. Ini mungkin itu ya Kak Gita. Ada beberapa dokumen yang harus teman-teman
persiapkan untuk apply beasiswa di QC University atau 4 beasiswa yang saya sebutkan tadi. Secara umumnya hampir sama lah, tapi ini memang lebih tepatnya case yang Kubota Fund yang saya daftar sendiri. Ada beberapa dokumen yang harus kawan-kawan siapkan. Yang pertama itu adalah application form. Itu ada beberapa pertanyaan nanti di sana, biodata teman-teman, terus kenapa teman-teman apply beasiswa ini, kenapa orang itu harus memberikan hibahnya kepada teman-teman, apa kontribusi teman-teman terhadap Indonesia nantinya, dan juga ada letter of acceptance. Ini yang dari profesor ya, atau dari profesor ataupun dari kampus di QC University sendiri yang menerbitkan LOA-nya. Nah, ada juga surat rekomendasi. Untuk saya kemarin saya membuat 3 surat rekomendasi, 1 dari sensei saya di Jepang, yang 2 lagi itu dari dosen saya di UNP, dari pembimbing skripsi, dan juga dari ketua jurusan. Nah, ada riset proposal. Riset proposal ini mungkin nanti kawan-kawan menyesuaikan dengan bidangnya kawan-kawan masing-masing, bisa dilihat di internet nantinya. Dan juga selanjutnya yang akan diminta oleh si pemberi beasiswa adalah transkrip dan diploma. Diploma maksudnya di sini ijazah ya. Tapi diploma ini opsional, teman-teman. Biasanya hanya diminta untuk submit transkripnya. Oke, Bang. Nah, gini Bang, kan ini udah jelas nih apa namanya berkas-berkasnya. Nah, kita sering dengar tuh setiap beasiswa atau masuk kampus, hal yang paling berpengaruh adalah riset proposal atau riset plan. Nah, itu apa tipsnya Bang untuk membuat riset proposal yang menarik, yang membuat luluh para pemberi beasiswa ya atau kampus gitu. Karena riset proposal ini selalu jadi semacam rajanya dari keberhasilan kita untuk kuliah di Jepang. Nah, gimana tipsnya? Oke ya, sebenarnya kalau untuk apply beasiswa ini ada 2 hal mungkin yang sangat diperhatikan ya, yaitu adalah penulisan esai dan riset proposal. Nah, penulisan riset proposal ini case saya sendiri, saya kan riset tentang mineral processing, tentang pengolahan mineral. Nah, saya di sini saya tuliskan beberapa poin penting dalam riset proposal saya. Yang pertama itu adalah kenapa penting sekali bagi saya untuk riset tentang mineral processing ini. Saya menceritakan bahwa mengingat Indonesia ini sangat kaya dengan mineral-mineral tambang yang ada di Indonesia, terkhususnya mungkin di beberapa seperti emas ya, tambang emas yang kita kenal bahwa Freeport itu merupakan tambang emas terbesar se-Asia. Dan juga di riset proposal saya juga menceritakan nanti kontribusi saya terhadap keilmuan yang saya tekuni ini apa. Saya menceritakan bahwa nanti ketika selesai studi ada hal yang ingin saya kembangkan di Indonesia, yaitu adalah mengenai industri-industri pertambangan Indonesia harus menggunakan metode-metode pengolahan mineral terbarukan yang sedang berkembang di tingkat internasional yang harus kita terapkan di Indonesia. Sebagai contohnya saja di QC University sendiri, memang hal yang sangat hangat sekali untuk riset proposal saat sekarang ini di mineral processing itu adalah flotation. Mungkin teman-teman di tambang sudah cukup familiar dengan flotation ini ya. Dan juga di riset proposal teman-teman harus menyertakan metode penelitian yang harus teman-teman lakukan itu seperti apa. Nah, memang kalau namanya proposal ya, kita tentu belum menuliskan hasil dari penelitian kita apa, tapi harapan kita terhadap dari riset proposal ini apa. Mungkin itu sedikit banyaknya tentang riset proposal. Kalau teman-teman berminat sekali untuk melihat riset proposal atau application form, teman-teman yang di Kagaku ini sangat terbuka sekali untuk membagikan riset proposalnya atau application formnya kepada teman-teman alumni UNP ini, karena salah satu misi dari Kagaku seperti itu ya. Oke, seperti itu Kak Gik. Terima kasih banyak Bang, jelas sekali tentang maksudnya ya. Oke, lanjut lagi Bang. Masih semangat kan teman-teman? Ya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya mungkin saya akan bercerita tentang ada beberapa hal catatan penting di Kubota Fund Grant. Ini timelinenya biasanya kalau teman-teman yang untuk intake April ya, untuk April ini biasanya pembukaannya ini adalah di bulan November sampai dengan Januari. Periode hibahnya itu adalah 12 bulan dengan living allowance-nya stipend yang diberikan kepada teman-teman itu adalah 100.000 yen per bulan. Ini kalau kita rupiahkan sekitar 13,5 juta ya. Tapi ini cukup kalau untuk tinggal di Jepang. Bahkan saya pernah menanya kepada teman-teman yang di QC University yang tinggal di dorm, mereka itu dengan biaya 60.000 itu bisa hidup sebulan di QC University. Karena dorm tidak terlalu tinggi ya biayanya. Kecuali teman-teman kalau tinggal di Apato nantinya, di Apato yang flat room yang untuk 1 orang mungkin lumayan mahal menurut saya. Dan beasiswa yang 4 yang saya sebutkan tadi
deadline-nya tidak jauh-jauh dari sini. Nanti saya sertakan linknya untuk teman-teman yang mau daftar beasiswanya. Ya, Kak Git. Ya oke Bang, berarti yang perlu jadi catatan bahwa teman-teman kalau pengen beasiswa harus tahu jadwal ya Bang, harus dari sekarang mulai searching beasiswa terus lihat jadwalnya ya Bang, jangan sampai sudah deadline atau lewat deadline kita baru ini gitu ya Bang. Oke Bang. Oke, sip. Nah, ini mungkin teman-teman banyak bertanya ya Kak Gina. Ini untuk Kubota Fund sendiri kan cuma diberikan stipend per bulannya 100.000 yen. Nah, bagaimana sih Bang untuk pembayaran uang pendaftaran kampus, enrollment fee-nya dan tuition fee-nya bagaimana? Apakah dengan 100.000 yen itu sanggupkah kita menyisihkan untuk pembayaran ini? Mengingat bahwa beberapa kampus di Jepang itu kan biaya kuliahnya cukup tinggi. Nah, untuk Kyushu University sendiri ini dan tidak Kyushu University ya, beberapa kampus di Jepang, khususnya kampus negeri di Jepang, itu namanya ada kebijakan untuk admission dan tuition fee-nya bisa kita ajukan deferment dan juga exemption. Deferment maksudnya di sini adalah penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran ini sebagai contoh saja mungkin teman-teman yang mulai kuliah di April, itu teman-teman ketika mengajukan deferment ini, teman-teman langsung kuliah di April tanpa melakukan pembayaran 0 rupiah sama sekalipun, tidak membayar sama sekali. Kawan-kawan bisa langsung kuliah, dan juga di waktu yang bersamaan kita bisa mengajukan exemption. Exemption ini namanya adalah pemotongan untuk uang kuliah. Nah, pemotongan untuk uang kuliah ini sendiri, kan di Kyushu University ada dua, enrollment fee dan tuition fee. Nah, untuk keduanya ini kita bisa ajukan deferment dan juga exemption. Nah, seperti apa deferment dan exemption fee-nya? Mungkin slide selanjutnya ini akan sedikit membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, deferment dan exemption ini artinya penundaan pembayaran dan pemotongan pembayaran untuk admission fee atau untuk enrollment fee-nya. Yang ini case-nya untuk teman-teman yang akan berangkat studi ke Jepang pada April ya. Nah, untuk Kyushu University sendiri dan saya rasa seluruh kampus negeri di Jepang memang enrollment fee-nya adalah 282.000 yen per awalnya di awal pembayaran. Nah, kalau seandainya kita melakukan deferment ini artinya teman-teman melakukan penundaan pembayaran. Nah, di saat kita melakukan mengajukan deferment dan exemption ini, artinya teman-teman tidak akan membayar uang kuliah dulu sedikit pun di awal perkuliahan, dan hasilnya akan kuliah keluar di bulan Juli. Di bulan Juli itu hasilnya apakah teman-teman berhasil mendapatkan pemotongan dan juga penundaan. Sebagai contoh, jika pemotongan teman-teman adalah 100%, itu artinya teman-teman tidak perlu bayar untuk enrollment fee ini, tidak perlu pembayaran untuk uang pendaftaran perkuliahannya. Memang secara garis besar pemotongan uang kuliah ini di Kyushu University khususnya untuk enrollment fee ini terbagi dua, 100% dan 50%. Umumnya dari beberapa case yang saya ketahui memang kebanyakan teman-teman mendapatkan pemotongan 50%. Artinya kalau kita totalkan 282.000 ini sekitar 36 juta ya. 36 juta itu berarti teman-teman harus membayar 18 juta kalau seandainya dapat pemotongan 50%. Syukur-syukur bisa pemotongan 100%. Ketika hasilnya keluar Juli nanti, kalau kawan-kawan disetujui untuk penundaan pembayaran, maka teman-teman diberikan penundaan pembayaran sampai bulan September. Nah, kalau tidak disetujui, pemotongan tidak disetujui juga, dan juga penundaan tidak disetujui juga, itu artinya pada bulan Juli teman-teman harus membayar 282.000 ini ke Kyushu-nya. Seperti itu. Menarik sekali ya Bang. Berarti Jepang memberikan kesempatan buat kita untuk misalnya untuk mengurangi beban kita ya, Bang, bisa mengumpulkan uang beasiswa misalnya nggak full ya, misalnya 100.000 yen per bulan, jadi bisa dikumpulkan dulu, dicicil-cicil, baru nanti ditunda ya pembayarnya ya Bang. Oke. Ya. Oke, selanjutnya mungkin di lain exemption dari enrollment ataupun admission fee ini, memang beberapa orang ada menamakan admission fee dan enrollment fee ini maksudnya sama saja, biaya yang kita keluarkan di awal perkuliahan untuk melakukan pendaftaran. Ada juga yang akan kita bayar di selama perkuliahan itu adalah tuition fee atau uang semester. Nah, di Jepang, di Kyushu University sendiri dan saya rasa memang di seluruh kampus Jepang umum, terkhusus kampus negeri ya,
kampus negeri Jepang itu pembayarannya adalah 267.900 yen. Ini artinya sekitar 34 juta ya per bulan. Nah, ini rata-rata memang exemption untuk pembayaran tuition fee ini 100%. 100% maksudnya ketika teman-teman diterima untuk melakukan disetujui untuk melakukan pemotongan ini, maka teman-teman tidak akan membayar sepeser pun untuk uang kuliahnya. Dan kalau seandainya disetujui separuh, berarti kawan-kawan harus membayar separuh ini ataupun seperempat. Tapi dari beberapa case yang saya ketahui, kalau teman-teman tidak punya sumber funding yang kuat, pembiayaan di Jepang yang kuat, tidak punya beasiswa, hanya mengandalkan aruba itu, memang kebanyakan pemotongannya adalah 100%. Ini sangat banyak sekali kemudahan yang diberikan kampus-kampus di Jepang, sehingga menurut saya tidak ada alasan untuk kita berbicara kuliah ke Jepang tidak punya uang, karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan Jepang untuk memudahkan mahasiswanya. Seperti itu. Dan juga saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa informasi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan juga data dari teman-teman yang ada di Jepang. Sekiranya nanti tidak ada beberapa hal yang tidak berkenan ataupun tidak tepat, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi jika tidak tepat. Mungkin kita sama-sama tujuan baik teman-teman UNP, kita bagaimana caranya membangun UNP lebih hebat sekali, membangun Sumatera Barat khususnya UNP, bagaimana jejaring yang sudah kita punya di Jepang kita manfaatkan semaksimal mungkin agar bisa merekrut adik-adik yang dari Indonesia yang berkeinginan untuk studi di Jepang. Mungkin banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan celoteh saya. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin tidak di tempatnya. Saya kembalikan ke Kak Gita.